Rashidu ya Sabur ya Allah Jalal Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng Syekhina al-Karim, Mugi Haji Muhammad Tahawa ahli kula ta'limi, lan dumateng raja-raja sadar al-falah, lan dumateng sedherek ingkang hadir wonten majelis niki kula hormati ugi. Kanthi awal sangat monggo kita nyuwun rasa syukur kita ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kalana alhamdulillah. Dan mugi-mugi salat serta salam tetep kunjung dhateng ngarsanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokah rasa syukur kita lan salat ati punika dosaken kita terus kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa dikanto hidayah maghfirah manipun Allah lan dengan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita saged kembali mari teng rutinan ngaos malam Jumat. Keranten sakniki niki mboten sios lomba ini diundur. Insyaallah sak sampune minggu kliwon lombane. Saya niki ngaos Al-Hikam. 4 bulan sekali niki, jadwalnya ngaos 4 bulan sekali. Jadwalnya kalau sampun menyampaikan salah setengah kita apa? Kita pun Said Muhammad, kita Al-Busra. Tapi nyobi kok kabeh mboten saged sak lenggan. Biasa kita ngaosi kemana. Ingkang pundi sakniki dugi niki. Halaman tentang keten kula halaman 42. Dugi maqala 59. Saudara ngaos mau kita tonton niat rumiyin, kita niati kira niat ingkang ikhlas dan mugi-mugi kita senantiasa gunakan keikhlasan. Amin amin Allahumma amin. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala nafanallahu bihi wa alumihi bi amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dumu aja nganti dadi gedhe apa zambu dosa indaka ing dalem mungguhe sira. Andomatan kelawan nganggep gedhe tasud duka kang ngalang-alangi. Tasud duka kang ngalang-alangi apa agama min husnidzonni saking baguse penyono billahi kelawan Allah. Biantung kiaka kelawan yen to numibake apa agama ka ing sira numibake bilyasi ing dalam keputusasaan wal kunuti tegese keputusasaan. Bahadi mongko ta iki agama iku agamatun nganggep gede matmumatun kang dan paidu kang Allah. Qadiyatun ternyata fil imani dalam keimanan. Wa yaran tahadi iku syarun luweh Allah ane kaya ngatas sira min dunubika tinimbang saking pira-pira dosane sira kabeh. Saking pira-pira dosa sira. Wa sababu halun tasbabi hadhihi iku jahluka bodone sira bi sifati maulaka kelawan pira-pira sifate bendera sira. Wa wuqufika lan ngadeke sira jumenenge sira ma'a nafsika ing dalem awak dhewe ne sira. Fa'in naman nggih, matane fa'in naman. Fa'in naman mongko sak temene wong Sulaiman arafa kang weruh sapa man weruh rada ing pangerane man. Ma'rifatan kelawan weruh hakikiyatan kang bangsa hakiki. Istashara mongko anggap cilik sapa man fi jambi karomihi ing dalem ngarasane kelomanane Allah. Zambahu ing dosane man. Fa'yudzam bin mongko ta indi dosa la yasha'uhu kang ora amot hu ing zambun apa akuhu pangapurane Allah subhanahu hale maksudi Allah. Ama adamatu zambi anapun utawi nganggep gede dosa ala ditahmilu kang napa namanya kang dorong apa alati murtakibahu ing wong kang nglakoni dosa dorong ala tobat ing atase tobat minhu saking dosa wal iklailan
no, bedol anhu saking dosa wasidkil asmi lan benere sejo ala alla yauda ing atase ento ora bali sapa murtakib ila mislihi maring sepadane dosa. Fa ya mongko utawi iki adoma iku adomatun nganggep gedhe dosa mahmudatun kang den puji. Wa ya lan utawi iki adoma mahmudah iku min alamati imanil abdi tetep setengah saking pira-pira tandane keimanane kawula. Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud Imam Ibnu Mas'ud innal mu'mina ing mangendikan innal mu'mina yara dunubahu ila akhir. Innal mu'mina satemene wong kang mukmin iku yara ningali sapa wong mukmin ningali dunubahu ing pira-pira dosane wong kang mukmin ka'annaha kaya satemene dunub iku fi asli jabalin ing dalem pucuke gunung. Ya khaufu kang wedi sapa mukmin ayako angin tutumiba apa jabal alih ing atase mukmin. Wa inal fajira lan satemene wong kang fajir wong kang lanjut iku ya ningali sapa fajir ningali dzunubau ing pira-pira dosane fajir kadzubabin kaya dene laler wa kaya kang tumiba apa dzubab ala anfi ing atase irunge fajir. Kala hale ngucap sapa fajir bi kelawan dzubab hakadha hale kaya mengene. Fa'atarahu mongko miberake sapa fajir ku ing dzubab. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dhumu dzambu indaka 'azamatan tasudduka min husni dzanni billah. Janganlah engkau menganggap besar suatu dosa yang mana anggapan besar terhadap dosa tersebut hingga mencegahmu, hingga menghalang-halangimu dari berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Bi'antuki'aka fil ya'si wal kunuti, dengan menjatuhkannya dirimu, dengan anggapan tersebut itu menyebabkan dirimu terjatuh di dalam keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika demikian, jika kamu menganggap besar suatu dosa sampai menghalangimu dari berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, sampai menjatuhkan dirimu ke dalam keputusasaan, maka fahadhi azomatun matmumatun qadihatun fil iman. Ini adalah menganggap besar suatu dosa yang tercela, yang bisa mencederai keimanan seseorang. Wahiyya syarun 'alaika min dzunubika, dan menganggap besar dosa seperti ini itu lebih buruk atasmu daripada dosa yang kamu kerjakan. Wasababuha jahluka bisifati maulaka, dan sebab daripada hal yang demikian ini itu karena kebodohanmu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wuqufika ma'a nafsika, dan berdirinya dirimu bersama dirimu, maksudnya terlalu mengandalkan dirimu sendiri, terlalu mengandalkan kekuatan dirimu sendiri di dalam takwa datang Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna man arafa rabbahu ma'rifatan haqiqiyatan istasghara bi jambi karamhi dzambahu. Maka sesungguhnya seseorang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenal yang hakiki, dengan pengenalan yang hakiki, niscaya ia akan menganggap remeh, menganggap kecil dosanya di sisi kedermawanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fa'ayu dzambin la yasha'uhu afuhu subhanahu. Maka dosa manakah yang pengampunan Allah tidak bisa mencakup, tidak bisa memuat dosa tersebut? Am'adzamatu dzambi ala ditahmilu wartakibahu ala taubati minhu wal iqla'i anhu wa sidqil asmi ala alla ya'uda ila mithlihi fa ya'dzamatu mahmuda. Adapun menganggap besar suatu dosa, yang mana menganggap besar suatu dosa itu mendorong orang tersebut, mendorong pelakunya untuk bertobat kepada Allah Ta'ala, bertobat daripada dosa tersebut dan berlepas diri dari dosa tersebut dan mempunyai tekad yang benar untuk tidak mengulang dosa yang serupa, maka ini adalah menganggap dosa besar yang terpuji. Wahya min alamati imanil abdi, dan ini merupakan tanda-tanda, sebagian daripada tanda-tanda keimanan seseorang. Qala Ibnu Mas'ud berkata, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annaha fi asli jabalin yakhafu ayyaqa 'alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu memandang dosanya seperti halnya berada di puncak gunung. Dosa itu berada pada puncak gunung yang mana si mukmin ini takut gunung itu akan menimpa dirinya. Wa inal fajira,
Sedangkan orang yang fajir, orang yang jahat, itu yaradunu bau kadzubabin wa qala anfihi. Dia memandang dosanya itu seperti halnya lalat yang hinggap di hidungnya. Qala bihi hakadha fa'atarahu. Dan si fajir ini berkata ketika dihinggapi lalat, fajir ini berkata, halah main ini tok. Kapan halah main ini tok, akhirnya diberakan. Fajir itu mengibarkan, menerbangkan, mengusir lalat tersebut. Ini makalah 59. Terus ketika kita terjatuh dalam suatu dosa, dalam suatu perbuatan dosa, niku kita buatan angsal, ngeremehkan dosa kalau wau niku buatan angsal. Ketika terjatuh dalam suatu dosa, melakukan satu dosa, kita buatan angsal ngeremehkan dosa ikan kita lampaui. Keranten di dalam dosa niku enten tanda-tanda keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa niku merupakan enten terdapat tanda-tanda keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas keterangan sadering. Karena niku dijelaskan mansaratu hasanatuhu wa sa'atu sayi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa seorang itu digembirakan terhadap ketaatannya dan dia disedihkan, digelisahkan oleh keburukannya, maka dia adalah orang mukmin. Terus gelisah terhadap satu dosa, maksudnya bahagia dengan suatu ketaatan, itu merupakan tanda-tanda keimanan. Lan ketika terjatuh dalam suatu dosa, boten angsal ngremehkan, karena ketika seorang itu meremehkan satu dosa, meskipun dosa niku alit, niku saged memperbesar dosa kala wau, gara-gara diremehkan. Kados dene dawuhipun Imam Ghazali, enten gangsal perkawis ingkang ndadosaken dosa alit niku berubah dados dosa ageng. Salah setunggalipun nggih punika ngremehaken dosa ingkang dilampahi. Niki beliau ngendikan wa tu'adhimu saghiratu bi asbab, dan dosa-dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Ihdaha salah satunya ialah ayastasghirha al-'abdu wa yastahina biha, fala yaftamu bisababiha. Seorang hamba itu memandang kecil dan meremehkan dosa yang dia perbuat, sehingga dia tidak berduka, tidak bersedih terhadap sebab-sebab daripada dosa niku. Terus meremehkan dosa niku nyebabkan dosa niku dados dosa ageng. Dosa alis yang asali alis saged ageng, nomale sing dosa ageng malah tambah besar malih. Niki terangkan wonten teng kitab Arba'in Usuluddin. Ibaratnya kados dene sing kula sampaikan kula wingi sing disampaikan apa sing nate dijelaskan Habib Al-Jufri. Kados dene seseorang niku dosa kecil berubah menjadi dosa besar gara-gara diremehkan. Niku kados dene ketika kita melakukan suatu kesalahan tentang seseorang, sehingga muni jatuhnya kesalahan itu adalah kesalahan yang remeh. Tapi gara-gara kita merasa tidak bersalah atau merasa meremehkan dosa niku dados dosa ageng. Kita nggak ada salah dalam seseorang. Sehingga muni jatuhnya kesalahan niku hanya sebatas hanya dengan meminta maaf mawon niku jatuhnya sampun selesai. Si orang yang bersangkutan akan dengan mudahnya maafkan karena sepilihnya dosa yang kita perbuat, kesalahan yang kita perbuat. Tapi gara-gara kita meremehkan kesalahan niku dados saged dados gede. Dados ini misal kita nyambut sesuatu teng rencang, nyambut korek kalau kaya napa. Nyilih koreke. Yo, nyo iki. Ketika jeneng beto, kalau ini tanggal 5 ndi korek ngono, ilang. Lho, kok ilang no? Iya lah mek korek tok lho. Paling yo mek 5.000-an. Karena tidak merasa bersalah, akhirnya pegel nih sing gadan iki. Yo mesti 5.000-an gak duwe. Gak gelem tuh, gak bondo. Akhirnya gara-gara niku lah, sejatinya dengan minta maaf mawon sampai selesai, tapi gara-gara tidak merasa bersalah, niku malah tutus doa, ilo-iloan akhirnya, atau bondo dan lain sebagainya. Gara-gara meremehkan dosa, terusnya tidak diperkenankan ketika kita melakukan suatu kesalahan, saya ini kesalahan sih hubungan kali manusia maupun hubungan kali pangeran, tidak sepatutnya kita niki menganggap dosa niku sebagai dosa, atau tidak sepatutnya kita niki meremehkan dosa niku. Langkah yang paling tepat gitu niku ngapunten ngakui kesalahan ini. Karena tiang ngelampaui kesalahan tapi boten mengakui kesalahan ya, tiang melakukan kesalahan tapi merasa boten bersalah ini berkatakan Allah menolak. Kata masalah. Dosa setiap dosa ketika kita terjatuh dalam suatu dosa ingkang kita lampaui, kita kedah menganggap dosa itu adalah dosa yang besar. Karena kaidah ya, inna ta'ata kullama ustushirat kaburat indallahi. Kaidahnya ialah sungguhnya ketaatan. Tatkala ketaatan itu
dipandang rendah, maka ketaatan itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ma'siyata kullama ustu'dimat, tatkala kemaksiatan itu dianggap sebagai sesuatu kemaksiatan yang besar, maka sahurat indallahi, kemaksiatan itu akan berubah menjadi kemaksiatan yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menganggap dosa niku dosa ingkang ageng. Coba dosa niku dados dosa ingkang alit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanging di dalam menganggap dosa niku sebagai dosa ingkang besar, iki nggih perlu ngatos-ngatos. Keranten kados diterangaken teng mriki kala wau, seseorang di dalam membesar-besarkan dosa, menganggap besar suatu dosa niku terbagi dados sekali. Yang pertama nggih punika menganggap besar suatu dosa sehingga mengantarkan seseorang niku untuk bertobat datang Allah Subhanahu wa taala, mantun niku berlepas diri dari dosa niku lan nggak ada tekad kuat untuk tidak melakukan hal yang sama. Niki membesarkan dosa, menganggap besar suatu dosa ingkang terpuji. Ingkang nomor kali nggih punika enten malih menganggap besar suatu dosa ingkang berdampak dhateng pelakune niku dados asa. Dan niki menganggap besar dosa ingkang tidak diperkenankan. Niki menganggap dosa besar sing tercela dan saged mencederai keimanan. Jadi kita wajib untuk menganggap dosa kita adalah dosa besar, tapi sing ngatos-ngatos pun ngantos terjatuh datang keputusasaan. Lan penyebab seseorang itu membesar-besarkan dosa ngantos terjatuh datang keputusasaan. Niki penyebabnya nggih punika dijelaskan teng mriki keranten tiyang niku mboten mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Lan terlalu mengandalkan dirinya sendiri dalam mendekat datang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang yang mengenal Allah secara hakiki, maka ia akan menganggap kecil dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa manakah yang tidak mampu untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya tentang kitab Iqdul Himam niku ngutip kisah 99 pembunuh niku untuk menunjukkan senajan besar kan, senajan dosa niku telah banyak, tetap Allah niku maafkan yen boten tobat. 99 pembunuh sing sampun masyhur lan niku. Ketika enten tiyang mateni, atau ada dosa mateni 99 tiyang, maka dia enggak ada keinginan untuk tobat, dugi datang seorang rahib. Ketika tanglet, rahib aku ini mari mateni 99 orang. Kira-kira aku pengen tobat lagi. Kira-kira diterima enggak tobatku? Oh enggak enak tobat mana yang bagi dirimu. Oh, ya kan omongan. Akhirnya dipateni bisa nih rahib. Akhirnya dados setunggal atus. Akhirnya matus tiang malih sowan datang tiang alim, tanglet. Aku ceros masalah. Aku mari mateni wong 99, cita sing mateni bisa nih siji. Kira-kira diterima ndak aku cara tobat? Oh iya, iso. Insyaallah iso tobat diterima. Tapi kamu berpergianlah, safarlah nang suatu perkampungan yang mana perkampungan itu di situ terdapat orang-orang ahli ibadah. Moro-merono dan mentapa nongkono. Akhirnya saya itu dilampahi napa ingkang dawakan tiyang alim niki ketika nang tengah-tengah perjalanan wafat. Lan wafat niku wafat ingkang sae. Wafat ingkang husnul khotimah. Nah niki nunjukaken teng mriku teng kitab Iqdul Himam dikutip untuk menunjukkan besarnya pengampunan Allah senajan dosa seorang hamba niku sami kata. Asalkan perlu tobat tetap Allah ampuni. Lan napa namine? Kados dene para sahabat niku kan senyane nggih ugi enten beberapa ingkang kafir sing asale memusuhi Kanjeng Nabi, bahkan berusaha untuk membunuh Kanjeng Nabi. Tapi mantan niku beliau tobat. Kan niku musuh Kanjeng Nabi, berusaha membunuh Kanjeng Nabi niku kan nggih termasuk dosa ingkang ageng. Tapi nek sampun tobat nggih beliau nyatane nggih ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala lan dados makhluk ingkang mulya. Terus boten saged kita iki ngremehake utawa ngrendahkan mandang hina seorang pendosa. Kanten andaikan dia bertobat, keadaannya berbalik 180 derajat. Kesimpulannya sikap terbaik ketika kita terjatuh dalam suatu dosa, niku sikap terbaik, langkah terbaik ini terus teng sarah Ibnu Abbad Ar-Rondini.
Dan mereka dijelaskan fala yambaghi lil 'abdi ayasta'zima dzambahu isti'dhaman yu'tihi ila ajriyah yadaihi yasan min rawhihi wa qudutan min rahmatihi wa su'idan bihi. Juga sepatutnya bagi seorang hamba ketika terjatuh dalam suatu dosa untuk membesar-besarkan dosanya sampai menyebabkan dia itu putus asa dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dari husnudzon kepada Allah taala, menghilangkan husnudzonnya kepada Allah taala. Bal alaihi ayatuba ila rabbih minhu wa yarji'u ilaihi anhu wa ya'lama hikmatallahi ta'ala bi tasdiyatihi alaihi wa tahdiyatihi bainahu wa bainahu. Bahkan sepatutnya bagi seorang yang terjatuh dalam suatu dosa itu hendaknya dia bertobat kepada Tuhannya dan kembali kepada Tuhannya dan mengetahui hikmah di balik itu semua. Wa fil bari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi, beliau ngendikan laula anna dzamba khairan lil mu'min minal ujbi ma khallallahu ta'ala baina mu'min wa baina dzambin abadan. Rasulullah ngendikan jikalau tidak bahwa dosa itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada ujub, maka niscaya Allah tidak akan membebaskan antara seorang mukmin dan dosa selama-lamanya. Wa nabaka bi hadhihi ala anna dzamba ma'al wujudi ujbi. Dan beliau Rasulullah memperingatkan dengan hadis ini bahwa sesungguhnya dosa itu merupakan pencegah daripada ujub. Yang kesulitan memahami hadis ini niki kula kutipaken dawuhipun Syekh Ja'far bin Muhammad niku enten kitab Al-Adab Asy'ariyah. Beliau niku ngendikan alimallahu ana dzamba khairan lil mu'min. Alimallahu ana dzamba khairan lil mu'minina minal ujbi. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya dosa itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada ujub. Dosa itu lebih baik daripada ujub. Walau la dzalik la ma'abtuliya mu'min bi dzambin. Dan jika tidak demikian maka niscaya Allah tidak akan menguji seorang hamba dengan dosa. Terus di antara hikmah seorang niku, di antara hikmah Allah menjatuhkan seorang hamba datang suatu dosa supados hamba niku mboten terpleset datang ujub. Ingkang pundi ujub niku lebih buruk daripada dosa kala wau. Karena ketika seorang mboten nate nglampahi dosa, mongko potensi untuk ujub niku sangat besar sekali. Berarti ketika seorang niku napa nate terperosok datang dosa sehingga nglampahi rasa hina niku sehingga saged terhindar saking ujub. Jadi hikmah di balik seseorang terjatuh datang suatu dosa supados hamba niku mboten nglampahi ujub, terbebas dari ujub, terhindar dari ujub. Ingkang pundi ujub niku merupakan penghalang terbesar antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Atau sing terangkan teng sarah niki. Ala anna dzamba mani'un min wujudil ujbi. Sesungguhnya dosa itu mencegah daripada ujub. Alladzi huwa a'dhamu hijabin bainal 'abdi wa baina maulahu. Yang mana ujub itu merupakan hijab terbesar antara seorang hamba dan antara Allah Subhanahu wa taala. Li'anna sahibahu nadirun ila nafsi la ila rabbi. Karena sesungguhnya seorang yang ujub itu mandang kepada dirinya sendiri tidak kepada Tuhannya. Dan dia mengagungkan terhadap taatnya, ibadahnya, dan senantiasa perhatikan terhadap, memandang terhadap ibadahnya dan merasa tenang dengannya. Berbeda dengan dosa, karena sungguhnya dosa itu mewajibkan pemiliknya untuk merasa takut dan berhati-hati dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, berlari menuju Allah jauh daripada nafsunya. Wal ujbu, sedangkan ujub itu yasriful 'abdu 'anillahi ta'ala wa dzamu yasrifu ilaihi. Dan ujub itu akan menjauhkan seorang hamba daripada Allah Ta'ala, sedangkan dosa itu akan mendekatkan seorang daripada Allah Ta'ala. Pokok kita mriki jelaskan masalah bahwasane dosa itu lebih baik daripada ujub. Ujub niku merupakan hijab terbesar antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah di balik terjatuhnya seorang hamba terhadap dosa supados hamba niku mboten niki terperangkap datang hijab terbesar niki. Bahkan mereka niku enten enten bisa tengsarah niki secara mabad aram dini. Niku wa ja'a rajulun ila Ustaz Abdul Hasan. Seorang laki-laki, seorang pemuda datang kepada Imam Abu Hasan qadasallahu sirahu al-aziz. Faqala ya sayyidi, si Rasul ini
matur wadul datang Imam Ibnu Hasan ini. Wahai tuanku, kemarin di tetangga kami itu telah melakukan kemungkaran seperti ini. Dan tampaklah dari pemuda itu suatu keanehan melihat kemungkaran itu. Pemuda melihat kemungkaran itu merasa aneh. Maka ketika pemuda ini wadul datang Imam Abul Hasan, direspon oleh beliau. Ya hadza, cung, ka'annaka turidu ala yusallahu ta'ala fi mamlakatihi. Awakmu heran kok ngono iku koyo-koyo dirimu itu menghendaki agar Allah itu tidak dimaksiati di dalam kerajaannya. Dia dengan malih man ahabba Allah yusallahu ta'ala fi mamlakatihi faqad ahabba Allah tadhara maghfiratuhu. Maka barang siapa seorang itu menyukai Allah tidak dimaksiati di dalam kerajaannya, maka sungguh ia telah menyukai untuk tidak tampaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyukai wa ala takuna syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyukai tidak adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enten yang waktu malah dukani resmen oleh Imam Abul Hasan. Enten barang siapa seorang itu tidak menyukai adanya kemaksiatan, maka dia sama halnya tidak menyukai tampaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menyukai sama halnya dia tidak mengharapkan adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ketika seorang ini mboten enten sing nglampahi dosa, maka tidak akan tampak ampunan Allah niki. Gara-gara enten tiyang sing nglampahi dosa, maka tampaklah ampunan Allah. Karena niku beliau ngendikan kados mekaten. Lan andaikan mboten sing dosa, terus mriki dijelasaken niku. Teng hadis niku, teng Injil niku enten hadis. Rasulullah ngendikan syafaat li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar daripada umatku. Dan gunane syafaat itu kan Nabi gini untuk mensyafaati umate sing nglampahi dosa-dosa ageng. Lak mboten ten niku sinten sing ajeng disyafaati. Terus sinten mati yang ingkang menginginkan tidak adanya kemaksiatan di muka bumi ini, sama halnya orang ini itu menyukai tidak tampaknya ampunan Allah dan tidak adanya syafaat Rasulullah. Tapi niki dikutip kados ngaten niki dalam rangka supados kita niki mboten putus asa. Ketika terjatuh dalam suatu dosa, supados kita niki mboten putus asa. Senes supados kita niki berpikiran wis aku tak maksiat wis, atau aku wis lah gak apa-apa lah nglakukan dosa lah. Ene sahabat Kanjeng Nabi ene ampunanipun Allah. Senes supados kita niki meremehkan dosa, tapi supados kita niki mboten putus asa ketika terjatuh dalam suatu dosa. Utawi supados senes untuk kita berpikiran bahkan bahas masalah ujub wis aku tak melakukan itu suai wis ben aku gak ujub senes untuk itu dikutip keterangan-keterangan kula. Ya ngoten lah. Karena untuk misal enten sing berpikiran, misal enten tiyang sing berpikiran wis lah aku tak nglakukan dosa wae ben gak enek ujub. Karena ujub iku luwih bahaya tinimbang dosa. Wis aku tak nglakukan dosa ben iso nangis tak tobat, ben iso kusuk ketika tobat, ben ngrasa akeh dosane ngoten. Wis tak maksiat ae. Niku pemikiran ingkang salah. Karena justru dia ingkang kata kelampai dosa ketika hati seorang itu sering kena terapan dosa malah hatinya niku mati. Ketika hati mati niku bakalan tidak menyesali perbuatan dosa. Justru hati-hati ingkang mboten nate kelampai dosa, hati ini bersih sehingga ketika terkena suatu dosa sedikit mawon niku sampun merasakan dampaknya sehingga cepat-cepat menyesali. Niki enten keterangan tentang sore punang saya tobatun putih. Niki beliau ngutip surat Al-Mu'minun ayat 3. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan sementara hatinya penuh rasa takut karena tahu bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya.
Dan orang-orang yang berikan apa yang telah mereka berikan, sementara hatinya itu dipenuhi oleh ketakutan, bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Nah, ketika Sayyidatina Aisyah maos ayat niki, beliau Sayyidatina Aisyah tentang Rasulullah. Ya Rasulullah, ingkang dimaksud ing surat Al-Mu'minun ayat 7 niku napa tiyang niku sing ajrite teng pangeran niku adalah orang-orang sing bermaksiat, tiang-tiang sing pencuri, napa tiang penzina, napa tiang-tiang peminum keras, napa ingkang kados pundi? Apakah ngeten? Sayyidatina Aisyah tak ngerti, ya Rasulullah, ingkang dimaksud ing surat Al-Mu'minun ayat 7 niku, apakah mereka ini adalah golongan-golongan orang yang bermaksiat? Apakah dia adalah peminum, pemabuk, apakah pezina, apakah pencuri? Kalau yang atas ngaten, Sayyidatina Aisyah adalah Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, la, ya bintas Siddiq, tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Akan tapi mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah Taala, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, yang sholat, yang sedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Dan mereka itu takut amal-amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yusari'una fil khairat. Dan mereka inilah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Terus syarat untuk ajri datang pangeran, syarat untuk khusyuk di dalam tobat niku mboten pada melakukan dosori sampai sakit nangis ngono. Tapi saya enggak ada pikiran itu, berarti pikiran yang salah. Bisikan setan. Tak spasial di sini benso nangis kok lagi diurusan sirup dan ini tempat mantan nih justru tiang-tiang ingkang mana resik lah ingkang saya merasakan dampak ketika melakukan suatu kemaksiatan, merasakan resah ya kan. Terus kemariku napa namanya daun Ibnu Mas'ud niku sing tiang mukmin mandang dosa niku kados dene gunung. Kata tim Tuhan ini kata mojak gunung, sing akan dia takut bahwa gunung itu akan menimpa dirinya. Dan seorang fajir itu mandang dosanya itu seperti hanya lalat yang hinggap hidungnya namun di kipas mawon. Niku kienten hadis iki kados ngata. Hadis Sahih Bukhari. Kalau tinggal nang Fathul Bari niku dijelaskan napa temenipun damel napa ketiban gunung, lapat kok damel perumpamaan gunung, kok senes lintune mawon. Kemudian dijelaskan di antara sekian banyak hal-hal yang membinasakan, di antara sekian banyak hal-hal yang membinasakan, ketiban gunung lah sing potensi selamatnya itu paling kecil. Sehingga itu menunjukkan betapa besarnya ketakutan seorang mukmin ketika melakukan dosa. Sedangkan napa temeniku seorang fajir niku kados dene ketika mandang dosa niku kados dene lalat sing hinggap teng irunge, kok napa kok ndak melalar? Teng mriku dijelaskan niku nunjukaken bahwa sepilenya lalat niku. Seorang fajir niku mandang dosanya ini adalah dosa yang sepele. Lan dia begitu mudahnya untuk melupakan dan menghalau niku. Itulah ini doa. Seolah-olah tidak memberikan dampak negatif. Dia tidak punya keyakinan bahwa dosanya itu memberikan dampak negatif. Otak-otak. Belajar tentang makalah berikutipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqul lan jenengan dikaki apa ina ta'ata sarta menika taatan. Iku ulama ustus hirat, serangsane den anggap cilik apa taat kaburat mongko gedhe apa mongko dadi gedhe apa taat indallah dalam mobil Allah. Wa ina maksiat lan sadane maksiat. Iku ulama ustus biman, serangsane den anggap gedhe apa maksiat sahurat mongko cilik apa maksiat indallah dalam mobil Allah. La sohirata orang dosa cilik iku maujud min dzunubika sanging pira-pira dosane sira bal kulliha balik sakabehane dzunub iku kabairu gedhe kabeh. Ila qabalaka takalane ngadepi kaing sira apa adluhu keadilannya Allah. Bahwa mentai adluhu iku tasarrufuhu merintai Allah fi mulkihi dalam kerajaan Allah.
min khairi hajrin saking tanpa ono kang alang-alang alaihi ingatasi Allah. Fa idza haram mongko takalane bertel apa sifatul adil sifat adil alaman ing atase wong Sulaiman abhodahu kang bendu ing man sinten Allah taala Gusti Allah taala wa ma qatahu lan tegese bendu sinten Allah ing man batalat mongko batal apa hasanatuhu pira-pira kebagusan iman wa adat lan bali apa sahiruhu pira-pira dosa cilik iman kabaira hale dadi dosa gedhe kabeh wala kabira talan ora ana dosa gedhe iku maujud idza wajahaka tatkala newatepi kain sira apa fadluhu kautamane Allah wa awalan taifadluhu iku yang ta usai maring suci-suci bi khairi watin kelawan tanpa ganti bal jami'u dzunubika bal utaris kabehane pira-pira dosa sira ina itu ing dalem nalikane wajah kaglu iku sahair pira-pira dosa cilik Faidah zuhar, maka tatkala bertel apa sifatul fadli, sifat kanukerahan liman maring wong, Sulaiman ahabba kang demen sunun Allahu iman, in mahalat mongko rusak apa sayiatuhu, pira-pira kealangan iman. Ora jalan bali apa kabairuhu pira-pira dosa gedene iman, saha ira hale cilik kabeh, dadi dosa cilik kabeh. Walidalan karena ikilah keterangan karena ikilah kaidah dohara sifatul adliyah ila akhir Walang dika sapa sadili Imam Syadili Wadasa mungkin iki akeh Allah Gusti Allah sira kowe sira mati sira Imam Syadili Kala ngendika Imam Syadili emang ngendikan waj'al sayyi'ati man ahbabta. Waj'al mugi kersa ndadosaken sinten panjenengan sayyi'ati ing pira-pira kaalanane kita sayyi'ati man ing pira-pira kaalanane wong Sulaiman ahbabta kang demen sinten panjenengan. Wala taj'alan ampun ndadosaken sinten panjenengan hasanatina ing pira-pira kebagusan kita hasanati man ing pira-pira kebagusane wong abhota kang bendu sinten panjenengan sampun arosipun basirota wa yuqulu inna ta'ata kullama ustushirat kaburat indallahi dan dikatakan bahwa sungguhnya ketaatan tatkala dianggap kecil maka ketaatan itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya kemaksiatan tatkala diagung-agungkan dianggap agung maka kemaksiatan itu akan berubah menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. La sahirata min dzunubika bal kulliha kabair. Tidaklah ada dosa kecil dari dosa-dosamu bahkan semuanya adalah dosa besar. Idza qabalaka 'afuhu tatkala Allah menghadapimu dengan keadilannya. Wa huwa tasarrufuhu fi mulkihi min khairi hajrin alaihi. Keadilan Allah ialah kuasanya Allah di dalam bertindak di dalam memerintahkan di dalam kerajaannya tanpa adanya sosok yang menghalang-halangi, tanpa adanya yang menghalang-halangi. Fa idza dhahara sifatul adli ala man abhadahu Allah taala wa maqatahu batalat hasanatuhu. Maka telah tampak sifat adil Allah atas seseorang yang Allah benci, yang Allah murkai, maka batallah kebaikan-kebaikan orang tersebut. Wa adat saghairuhu kabair. Dan jadilah dosa-dosa kecilnya itu dosa besar. Wala kabirata idza wajaka fadluhu. Jadi tidak ada dosa besar tatkala Allah menghadapimu dengan anugerahnya.
Jadi maksud dengan anugerah Allah ialah bahwa aitau syai'i bi khairi iwadih, yaitu memberinya sesuatu dengan tanpa mengharap balasan, mengharap ganti. Bal jami'u dzunubika hina idin sahair. Bahkan tatkala demikian ini, tatkala Allah menghadapi seorang hamba dengan anugerahnya, maka jadilah semua dosanya itu dosa menjadi dosa yang kecil. Fa idza dhuharat sifatul fadli liman ahabbahu itmahalat sayi'atuhu. Wa raja'at kabairuhu sahair. Dan tatkala telah tampak sifat anugerah terhadap seseorang yang Allah cintai, maka lenyaplah keburukan-keburukannya dan jadilah dosa-dosa besarnya itu menjadi dosa yang kecil. Oleh karena ini Imam Asy'adili berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah keburukan-keburukan kami adalah keburukan-keburukan orang yang Engkau cintai, dan jangan jadikan kebaikan-kebaikan kami adalah kebaikan-kebaikan orang yang Engkau murkai. Namun tentang dosa besar dan dosa alit, niku teng kitab Bidul Himam, tentang kitab Bidul Himam dijelaskan ingkang dimaksud dosa besar. Enak salah setunggal pendapat ulama, ingkang dimaksud dosa besar nggih punika dosa ingkang hukumane, konsekuensi hukumane ketika melakukan dosa niku dijelaskan tentang Quran dan hadis. Niku definisi dosa besar. Sedangkan definisi dosa alit, dosa ingkang konsekuensi hukumane niku mboten dijelaskan tentang Quran dan hadis. Kados dene zina dirajam. Niku konsekuensine disebataken. Monggo kados ngaten niku utawi kisos, utawi kisos. Mateni tiyang hukumane kisos disebataken konsekuensi hukumane ketika melakukan niku. Monggo dosa-dosa ingkang konsekuensi hukumane niku disebataken tentang Quran dan hadis, monggo niku tergolong dosa ingkang besar. Enten pendapat ing kados ngaten. Niku salah satu pendapat yang dikutip tentang kitab Bidul Himam. Tapi senajan napa namanya enten dosa alit, enten dosa ageng, tetap kita nggak ada kewajiban untuk menjauhi dua-duanya. Menjauhi dua-duanya. Enten dawuhipun Bilal bin Sa'ad, la tandur ila siharil ma'siyah walakin undur man asaita. Janganlah kau melihat kepada kecilnya kemaksiatan, akan tapi lihatlah kepada seseorang yang kau maksiati. Saya pun mandang dosa nih, tapi mandang sinten yang dimaksiati. Kebetulan tadi kan saya mari kenikmatan kita sendiri. Mungkin itu kembali dijelaskan ketika seorang hamba, ketika la sohirota tidak pada kamu, tidak ada dosa kecil ketika Allah menghadapinya dengan keadilannya. Faidah harus sifatul abdi ala man amhudahu Allah Ta'ala wa mahadahu fadalah hasanatuhu wa adat sahiruhu fakabir. Setelah tampak sifat keadilan Allah bagi seorang yang Allah murkai, maka kebaikan-kebaikannya akan batal, sirna, dan dosa-dosa kecilnya akan menjadi dosa yang besar. Pengajian amal kata ketika keadilan Allah ditegakkan, mongko sing salah kaplah salah lan hukuman neraka, sehingga dosa-dosa alit ingkang kita lampahi bakalan terus dosa ageng ketika diadili dengan seadil-adilnya. Dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan datang kita, tapi rasa maksiat dengan tanpa rasa malu dan rasa sungkan, masa tidak datang ingkang mau poso, mongko dengan king pasal berlapis. Untuk niku masa itu bukan namun sekali dua kali, tapi banyak kali, sehingga ketika dikalkulasi, niku bakalan tetap disuakan. Dan amal-amal kebaikan ini niku bakalan sirna, bakalan batal, bukan bernilai malih ketika seseorang itu dihadapkan oleh keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat diterimanya amal niku kedah ikhlas, kedah bersih saking riya, kedah khusyuk, kedah mboten mencekutukan di dalam beramal, ada niat dan sebagainya. Lan niku sulit. Jadi ketika diadili dengan keadilan, dengan seadil-adilnya, jarang amal niku layak untuk diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah tentang kitab Minhajul Abidin. Ini kisah ini pun Imam Atta Asimi. Beliau ini
seorang tabi'in. Beliau nggak ada keahlian di dalam menenun pakaian, ahli dalam menenun pakaian, sering sajian pakaian. Salah satu modal beliau Imam atau Asimi ini sangat pengen untuk damel karya terbaik, sehingga beliau ini punya bahan-bahan terbaik. Akhirnya beliau damel pakaian terbaik, ditenun dengan sebaik mungkin, dengan kemampuan terbaiknya, diteliti sebaik mungkin, dengan penuh kehati-hatian. Tak sampun mantap diteliti, enek cacate diperbaiki. Akhirnya ketika beliau sampun damel sekian lama, ketinggali sempurna tanpa cacat, akhirnya dibetolah karya terbaiknya nih, yang pernah beliau buat dibetul teng pasar untuk disate. Ketika disate, diduki teng ahli duki teng pedagang pakaian. Jadi aku ngedol karya terbaikku. Ini tak gawe gak kok biasa iki. Sehingga tak patok mahal. Tak patok harga segini. Soalnya ini gak biasa nih, aku kok ini kualitas terbaikku. Oh enggak, ini penuh dengan kehati-hatian, penuh usaha. Usaha terbaikku aku kerahkan. Wes tak dol sak mene. Pasti tinggal kali pedagang ini iki. Gak iso lah aku sak mono iki kelarangan iki. Iki lho nek cacate iki. Iki nek cacate. Gak iso ora nelak aku sak mono gak iso. Mireng jawabane pedagang niki nangis. Sing apa asim ini nangis gugu sebutkan ajar ini pedagang ini ajar loh. Opo nganti apa nyinggung perasaan nih. Akhirnya sepurane lah ucapanku iki nyinggung perasaan sampean. Wis lah memang sampean tersinggung ngambil ucapanku gak apa-apa serba gak ngono wis. Yang penting sampean menang. Yang menang wis gak apa tak tukune ae. Dijawab kali Imam At-Taslimi. Wis lho. Aku nangis itu duduk nangisi gara-gara sampean tolak. Aku nangis gara-gara iki loh hasilku. Iki loh pekerjaanku. Pekerjaanku sing tak garap dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh usaha sebaik mungkin, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kejelian, cek tak teliti maneh koyo-koyo gawe cacat. Sudah saya anggap ini adalah hasil terbaik, sudah sempurna. Tapi ternyata ketika aku haturkan kepada dirimu, kamu teliti ternyata masih banyak kecacatan yang tidak aku lihat. Lantas bagaimana dengan amal-amalku yang diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang nangis gara-gara niku punya dalil niku nangis. Imam At-Taslimi. Terus niku lah. Hasil karya terbaik mawon sing didamel dengan sebaik mungkin, dengan penuh kehati-hatian ketika ditinggali diteliti oleh manusia itu pasti kita mau cacat. Normale amal-amal kita sing boten niat ya. Sehingga boten niat ketika hati-hati dengan Allah dengan sebelumnya pastilah batal semua itu. Sehingga boten saged ngandalaken amal, boten saged iktimat dengan amal. Enten daunipun niki Yahya bin Mu'adz, Imam Yahya bin Mu'adz yang kita lihat di mana. In wadu'a alaihim adluhu lam yabqa lahum hasanatuhu. In wadu'a alaihim adluhu lam yabqa lahum hasanatuhu. Wa in wadu'a alaihim fadluhu lam yabqa lahum sayyi'atuhu. Jikalau Allah itu meletakkan keadilannya, maka tidaklah tersisa bagi mereka itu kebaikan. Lah sampun Allah adili kalian keadilannya pun Allah hadapi dengan keadilannya, maka tidak akan tersisa kebaikannya. Dan jika Allah hadapi orang tersebut dengan anugerahnya, maka tidak akan tersisa keburukannya. Bukan bakal ditinggali. Mantan niku mantan ini memiliki dungane karena niki lah. Karena alasan-alasan niki beliau apa mau bisa hilang. Imam Asy'adili ketika nih, dungane kada semangat. Ya Allah, jadikanlah keburukan kami adalah keburukan seseorang yang kau cintai, dan jangan kau jadikan kebaikan kami adalah kebaikan orang yang kau benci. Karena ketika keburukan orang yang dia cinta, yang dicinta, maka bakalan tidak dipandang, bakalan diabaikan.
Sedangkan kebaikan, kebaikan ini adalah kebaikan seseorang yang dibenci, mongko bakalan ketinggal keburukan-keburukan. Oleh karena itu Imam Syafi'i nanti ngendikan Imam Syafi'i nanti ngendikan wa ainun ridu an kulli aibin kalilatun walakin aina sukti tubtil masawiyah. Pandangan ridho, pandangan cinta itu akan menutupi aib-aib keburukan. Itu akan membutakan terhadap aib-aib keburukan. Sedangkan pandangan kebencian itu akan membuka, akan menampakkan keburukan-keburukan. Kata niku beliau Imam Hasan Asyadili, Imam Asyadili niku beliau dongane karo sunatan. Sehingga usah ditarik kesimpulan saking dawuh Syekh Natailan iki sejatosnya tolak ukur kecil besarnya dosa niku sanes terletak saking apakah hukuman tolak ukur besar tidaknya suatu dosa niku sanes terletak saking yang menurut Syekh Natailan iki sanes terletak saking apakah konsekuensi hukumannya itu ada dalam Al-Qur'an atau tidak. Tapi tolak ukurnya nggih menika apakah dosa itu dihadapi oleh keadilan Allah atau anugerah Allah. Ketika dosa itu dihadapi oleh anugerah Allah, maka jadilah dosa itu adalah dosa kecil. Ketika dihadapkan oleh keadilan Allah, maka jadilah dosa itu adalah dosa yang besar. Yang tenang. Pun jika belum yang sedikit lagi mungkin betul terkadang manfaatan kita beliau. Saya kalau jawab sematan kalau kita ingin nabi bangun akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Man ana